Tersangka leluasa melakukan perbuatannya karena saat itu rumah dalam keadaan sepi. Agar aksinya tak terbongkar, tersangka mengancam korban agar tidak bercerita kepada siapapun, termasuk kepada ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Sedulur semua, baru-baru ini di Kabupaten Kebumen, tepatnya di Karangsambung, telah dihebohkan sebuah berita mengenai seorang ayah kandung yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri. Dan ini kejadiannya terjadi di Karangsambung, Kabupaten Kebumen. Seorang ayah memperkosa anak kandungnya sendiri berinisial PR, usia 37 tahun, dan anak gadisnya berusia 16 tahun. Ketika itu terjadi rumah dalam keadaan sepi. Anak tersebut berkemas dan berpamitan ingin merantau ke Jakarta. Namun malah seorang ayah kandungnya melakukan tindakan bejat tersebut ke anak kandungnya sendiri dan mengancam untuk tidak melaporkan atau membuka hal tersebut, menceritakan hal tersebut ke siapapun. Dengan perasaan yang carut-marut dan menyimpan rasa yang tidak karuan, si anak ini lalu pergi merantau ke Jakarta. Diam selama beberapa saat, tidak menceritakan ke siapapun, memendam rasa yang tidak karuan ini dengan berada di Jakarta. Lalu karena satu ketika si bapak ini, ayah kandungnya, meneleponnya untuk pulang ke rumah. Akhirnya anak ini pulang ke rumah, namun karena ketakutan akan hal yang pernah terjadi akan terulang kembali, akhirnya dengan perasaan sangat tertekan, si anak ini menceritakan kejadian yang pernah dialaminya, yaitu diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri kepada ibunya. Lalu ibunya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangsambung, Kabupaten Kebumen. Untuk lebih detailnya, Bunda akan bacakan beritanya berikut ini. Dilansir dari kompas.com, seorang pria di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dibekuk polisi setelah diketahui memperkosa anak kandungnya sendiri yang masih berusia 16 tahun. Wakapolres Kompol Edi Wibowo mengungkapkan, tersangka berinisial PR 37 tahun diketahui meruda paksa anaknya di rumahnya sendiri pada awal Juni 2021. Aksinya dilakukan di dalam kamar korban. Saat itu korban sedang berkemas akan pergi merantau ke Jakarta untuk bekerja, kata Edi saat konferensi pers Kamis tanggal 19 bulan Agustus 2021. Tersangka leluasa melakukan perbuatannya karena saat itu rumah dalam keadaan sepi. Agar aksinya tak terbongkar, tersangka mengancam korban agar tidak bercerita kepada siapapun, termasuk kepada ibunya. Setelah beberapa waktu, menurut Edi, tersangka sempat menelpon anaknya yang sedang bekerja untuk kembali ke kampung halaman. Setelah dihubungi oleh tersangka, korban semakin merasa trauma dan takut kekerasan itu akan terulang kembali saat ia pulang ke rumah, kata Edi. Akhirnya korban memberanikan diri menceritakan kepada ibunya yang juga tinggal satu rumah dengan tersangka. Ibunya kemudian melapor kepada polisi. Kami berhasil mengamankan tersangka pada Jumat tanggal 16 bulan Agustus
2021 sore, ujar Edi. Atas perbuatan tersangka dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Berita lengkapnya seperti itu. Ini nun sewu kepada sedulur semua untuk jadi peringatan kepada kita untuk berhati-hati ketika seorang anak gadis walaupun dengan ayah kandungnya, untuk menjaga lebih berhati-hati untuk tidak berdua saja dalam rumah, apalagi situasi sedang sepi. Bisa saja ketika hawa nafsu sudah merasuki, akal sehat tentunya tidak ada lagi, dan tidak menggunakan akal sehatnya bisa saja saudara atau orang tua, bahkan orang tua kandung melakukan hal tersebut. Dan ini tentu saja menjadi pembelajaran buat kita semua sebagai orang tua untuk lebih memperhatikan anak, apalagi seorang ibu ketika anaknya sudah beranjak dewasa, untuk lebih memperhatikan dari penampilan ataupun dari pergaulan. Walaupun dalam rumah, jangan dibiarkan hanya berdua saja dengan saudara laki-laki atau ayah kandung bahkan, karena hal seperti ini sangat sering terjadi. Seperti kita tahu di media sosial banyak sekali berita-berita seperti ini. Demikian tadi, semoga bisa diambil hikmahnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.